Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang cara klaim jaminan kecelakaan kerja (JKK) beserta manfaat dan tabel santunannya. Mau tahu teman-teman bagaimana cara klaimnya dan juga manfaat serta tabel santunannya? Yuk teman-teman, kita belajar bareng bersama saya Budi di Rewata Channel. Teman-teman, jaminan kecelakaan kerja adalah merupakan manfaat berupa uang tunai dan atau pelayanan kesehatan yang diberikan untuk karyawan jika mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Dalam hal tersebut, perusahaan dinilai wajib mendaftarkan semua karyawannya dalam jaminan kecelakaan kerja. Salah satunya adalah BPJS Ketenagakerjaan. Teman-teman, sekarang kita coba lihat yuk bagaimana cara mengurus klaim jaminan kecelakaan kerja atau JKK. Ada beberapa proses yang harus ditempuh untuk mengurus jaminan kecelakaan kerja kepada BPJS. Berikut ini adalah beberapa proses cara untuk mengurus JKK. Yang pertama, membuat laporan kecelakaan kerja. Laporan kecelakaan kerja yang dibuat saat terjadi kecelakaan kerja dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis di kantor BPJS. Laporan secara tertulis juga dapat dilakukan dengan cara mengirim email melalui alamat email resmi BPJS. Tujuan membuat laporan tersebut adalah agar pihak BPJS mengetahui adanya kecelakaan kerja dengan cepat. Laporan kepada BPJS harus dilakukan maksimal 2 kali 24 jam setelah kejadian kecelakaan tersebut. Yang kedua, membuat laporan tahap 1. Setelah membuat laporan kepada BPJS, Anda harus mengisi formulir laporan kecelakaan kerja tahap 1 yang dapat diakses melalui laman resmi BPJS Ketenagakerjaan. Pada laporan tahap 1, untuk mengurus jaminan kecelakaan kerja, Anda umumnya akan diminta melampirkan surat keterangan sakit karyawan dari dokter ataupun rumah sakit tempat karyawan tersebut dirawat. Ketiga, membuat laporan tahap 2. BPJS akan menunggu hingga waktu karyawan tersebut sembuh sejak laporan tahap 1 dibuat. Jika karyawan tersebut telah sembuh, maka BPJS akan menghitung dan membayar biaya perawatan karyawan tersebut. Namun, jika karyawan tersebut dinyatakan meninggal, maka Anda harus membuat laporan tahap 2. Pada tahap ini, Anda harus mengisi formulir 3A. Formulir 3A tersebut berfungsi sebagai pengajuan permintaan pembayaran jaminan disertai bukti-bukti seperti fotokopi kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan, surat keterangan dokter yang merawat dalam bentuk form BPJS Ketenagakerjaan 3B atau 3C, kwitansi biaya pengobatan dan perawatan, serta kwitansi pengangkutan karyawan dari tempat kejadian atau ketika karyawan tersebut dipindahkan ke rumah duka. Keempat, BPJS menghitung dan membayar biaya kesehatan sesuai ketentuan. Setelah ketiga langkah tersebut dilakukan, BPJS akan menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk perawatan karyawan hingga sembuh atau meninggal dunia sesuai jaminan yang berlaku pada jaminan kecelakaan kerja. Terkait karyawan yang meninggal dunia, BPJS Ketenagakerjaan akan menghitung santunan dan ganti rugi kecelakaan yang nantinya berhak didapatkan oleh keluarga atau ahli waris dari karyawan yang bersangkutan. Hal tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan yang dibuat oleh pemerintah. Berikutnya teman-teman, ini adalah tabel santunan kecelakaan kerja sesuai lampiran 3 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015. Manfaat jaminan kecelakaan kerja JKK BPJS Ketenagakerjaan juga mencakup santunan berupa uang, antara lain penggantian biaya transportasi peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Santunan tersebut mencakup biaya pengangkutan ke rumah sakit, ke rumah, serta biaya pertolongan pertama pada kecelakaan. Berikut adalah ketentuan penggantian biaya transportasi. Yang pertama, angkutan darat, sungai, atau danau diganti maksimal 5 juta.
Angkutan laut diganti maksimal 2 juta. Angkutan udara diganti maksimal 10 juta. Jika menggunakan lebih dari satu jenis angkutan, akan berhak atas biaya paling banyak dari masing-masing angkutan yang digunakan. Selain itu, santunan juga diberikan dalam bentuk penggantian uang sementara tidak mampu bekerja, STMB. Perhitungan santunan kecelakaan kerja BPJS untuk mendapatkan uang STMB adalah sebagai berikut. 6 bulan pertama, 100% dari upah. Lalu, 6 bulan kedua, 100% dari upah. Lalu, 6 bulan ketiga dan seterusnya, 50% dari upah. Uang STMB dibayarkan kepada pemberi kerja sebagai pengganti upah yang seharusnya diberikan kepada tenaga kerja. Penggantian STMB dilakukan selama peserta tidak mampu bekerja, sampai peserta dinyatakan sembuh, cacat sebagian anatomis, cacat sebagian fungsi, cacat total tetap, atau meninggal dunia berdasarkan surat keterangan dokter yang merawat dan atau dokter penasehat. Selanjutnya, terdapat pula santunan untuk kecacatan yang perhitungannya mengacu pada tabel santunan kecelakaan kerja BPJS. Berikut adalah ketentuan besaran santunan kecacatan JKK BPJS Ketenagakerjaan. Yang pertama, cacat sebagian anatomis. Persentase sesuai tabel dikali 80 dikali upah sebulan. Nah, yang kedua, cacat sebagian fungsi. Persentase berkurangnya fungsi dikali persentase sesuai tabel dikali 80 dikali upah sebulan. Ketiga, cacat total tetap, yaitu 70% dikali 80 dikali upah sebulan. Dengan adanya manfaat JKK BPJS Ketenagakerjaan ini, peserta akan Dengan adanya manfaat JKK BPJS Ketenagakerjaan ini, peserta dan pemberi kerja dapat Dengan adanya manfaat JKK BPJS Ketenagakerjaan ini, peserta dan pemberi kerja dapat mendapatkan perlindungan finansial dalam hal kecelakaan kerja dan dampak terhadap kesehatan serta kemampuan kerja peserta. Tabel santunan kecelakaan kerja BPJS mencakup persentase cacat tetap sebagian dan jenis cacat lainnya. Lampiran 3 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015. Nah, teman-teman, manfaat jaminan kecelakaan kerja atau JKK BPJS Ketenagakerjaan kita lihat di sini. Program JKK sendiri memiliki 3 manfaat utama mengacu pada PP Nomor 44 Tahun 2015, di mana diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, teman-teman, adalah manfaat kesehatan. Salah satu manfaat yang didapat oleh peserta program JKK adalah manfaat kesehatan, berupa biaya perawatan dan juga biaya medis tanpa adanya batas biaya ketika terjadi kecelakaan atau jatuh sakit saat kerja. Biaya yang ditanggung diantaranya adalah sebagai berikut: biaya pemeriksaan, biaya perawatan tingkat pertama dan lanjutan, rawat inap setara kelas 1 di rumah sakit pemerintah, perawatan insentif termasuk HCU, ICCU, dan ICU, perobatan obat-obatan, alat kesehatan, jasa dokter dan medis, operasi, transfusi darah, dan lain sebagainya. Program JKK juga memiliki manfaat pelayanan home care yang diberikan maksimal selama 1 tahun dengan biaya platform maksimal sebesar 20 juta. Berikutnya adalah santunan uang. Manfaat lainnya adalah santunan dalam bentuk uang. Santunan ini akan diberikan untuk peserta yang tidak dapat melanjutkan pekerjaan diakibatkan kecelakaan kerja. Santunan diberikan sebesar 100% gaji pada 12 bulan pertama dan selanjutnya sebesar 50% gaji sampai peserta benar-benar sembuh. Bagi peserta yang mengalami cacat akibat kecelakaan kerja juga akan mendapatkan santunan dengan besaran yang menyesuaikan golongan cacatnya. Santunan kematian juga akan diberikan dengan nilai maksimal 20 juta peserta biaya pemakaman sebesar 10 juta. Nah, berikutnya teman-teman adalah manfaat santunan beasiswa.
Bagi peserta yang memiliki 2 orang anak dan meninggal dunia atau cacat total akibat kecelakaan saat bekerja, manfaat beasiswa pendidikan yang diberikan sebesar 170 juta. Kita ulang. Berikutnya adalah manfaat santunan beasiswa. Bagi peserta yang memiliki 2 orang anak dan meninggal dunia atau cacat total akibat kecelakaan saat bekerja, manfaat beasiswa pendidikan yang diberikan sebesar 174 juta yang diberikan secara berkala. Yang pertama, TK sampai SD atau sederajat sebesar 1,5 juta per orang per tahun, maksimal 8 tahun. Lalu SMP atau sederajat sebesar 2 juta per orang per tahun, maksimal 3 tahun. SMA atau sederajat sebesar 3 juta per tahun, maksimal 3 tahun. Lalu perguruan tinggi atau maksimal S1 sebesar 12 juta per orang per tahun, maksimal 5 tahun. Selain hal-hal di atas, karyawan dan perusahaan perlu mengetahui manfaat apa saja yang diberikan terkait jaminan kecelakaan kerja. Antara lain yang pertama, pelayanan kesehatan. Jaminan pelayanan kesehatan yang diberikan dapat berupa biaya pemeriksaan dasar, perawatan tahap pertama, rawat inap, perawatan insentif, ataupun penebusan obat. Lalu santunan. Jaminan kecelakaan kerja, santunan umumnya berupa santunan pengangkutan jenazah jika karyawan dinyatakan meninggal dunia, santunan kecacatan, ataupun santunan tidak mampu bekerja dalam waktu tertentu. Lalu berikutnya adalah rehabilitasi. Bentuk jaminan kecelakaan kerja rehabilitasi umumnya ditujukan kepada karyawan yang bagian organ tubuhnya hilang atau tidak berfungsi disebabkan oleh kecelakaan kerja. Rehabilitasi dapat berupa alat bantu atau alat ganti. Berikutnya adalah beasiswa pendidikan anak. Pemberian beasiswa pendidikan anak ditujukan kepada karyawan yang dinyatakan meninggal dunia karena kecelakaan kerja. Lalu, beasiswa tersebut umumnya sebesar 12 juta rupiah untuk setiap karyawan yang mengalami kecelakaan kerja. Nah, teman-teman, berikutnya kita akan coba bahas terkait jenis iuran jaminan kecelakaan kerja dari BPJS Ketenagakerjaan. Biaya yang diberikan oleh BPJS tersebut pada dasarnya berasal dari iuran yang selama ini dibayarkan oleh perusahaan dan karyawan. Perincian iuran tersebut berdasarkan kelompok atau jenis usaha sebagaimana yang tercantum pada iuran jaminan kecelakaan kerja. Nah, antara lain yang pertama adalah kelompok 1 atau tingkat risiko sangat rendah. Perhitungannya premi sebesar 0,2% dikali upah kerja per bulan. Kelompok 2, tingkat risiko rendah. Perhitungannya premi sebesar 0,54% dikali upah kerja per bulan. Lalu kelompok 3, tingkat risiko sedang. Perhitungannya adalah premi sebesar 0,89% dikali upah kerja per bulan. Kelompok 4, tingkat risiko tinggi. Perhitungannya premi sebesar 1,27% dikali upah kerja per bulan. Dan kelompok 5, tingkat risiko sangat tinggi. Perhitungannya adalah premi sebesar 1,74% dikali upah kerja per bulan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu waktu kita untuk belajar bareng. Semoga hal ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi di sesi berikutnya bersama saya Budi di Rewata Channel. Terima kasih.